Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya masih dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini adalah pertemuan yang kedua. Kita masih akan membahas materi teks deskripsi. Jika sebelumnya kita sudah membahas mengenai definisi teks deskripsi, ciri-ciri teks deskripsi, dan jenis teks deskripsi, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang struktur teks deskripsi. Jadi itu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Tetapi sebelum kita mulai materinya, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Semoga apa yang kita lakukan senantiasa mendapatkan berkah darinya. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa tidak pernah selesai. Oke, kita mulai masuk. Sebelum dibahas materinya, kita ketahui dulu apa saja kompetensi dasar yang dibahas dalam pertemuan kali ini. Kompetensi dasarnya ada di poin 3.2, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek. Objeknya masih sama seperti kemarin, yaitu sekolah, tempat wisata, tempat sejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Tapi lebih khususnya lagi pada pertemuan kali ini kita akan menelaah struktur dulu. Menelaah struktur dulu karena ciri kebahasaan atau kaidah kebahasaannya nanti akan dibahas pada pertemuan yang akan datang. Kemudian indikator yang akan dicapai pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, yaitu memerinci bagian-bagian struktur teks deskripsi, lalu menentukan bagian identifikasi dan deskripsi bagian pada teks deskripsi yang telah ditampilkan nanti. Lalu poin yang ketiga, yaitu menentukan variasi pola pengembangan teks deskripsi. Jadi itu 3 poin indikator yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Langsung saja kita mulai. Teks deskripsi. Struktur teks deskripsi itu ada 3 poin. Struktur itu anggap saja bagian-bagian di dalam teks deskripsi. Bagian yang pertama adalah identifikasi. Lalu bagian berikutnya adalah deskripsi bagian, dan di bagian akhir adalah simpulan atau kesan. Mari kita ulas satu persatu, mulai dari identifikasi. Identifikasi itu berisi mengenai gambaran umum. Isinya berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi objek yang dideskripsikan, sejarahnya bagaimana, makna dari nama objek yang dideskripsikan, lalu berisi pernyataan umum tentang objek. Nah, ini contohnya. Tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja. Jadi objek yang dibahas dalam teks deskripsi tersebut adalah tongkonan. Tongkonan ini dideskripsikan dulu apa. Tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja. Kemudian yang berikutnya, tongkonan berasal dari kata. Nah, ini sudah mulai sejarahnya, sejarah lahirnya nama dari tongkonan. Kemudian suku Toraja memiliki rumah adat ini pegunungan yang berbatasan dengan Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Rumah adat ini merupakan salah satu ikon suku Toraja selain upacara pemakamannya. Nah, di situ sudah mulai muncul pernyataan-pernyataan umum tentang objek yang dideskripsikan. Jadi bagian identifikasi teks deskripsi itu berisi mengenai nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lahirnya bagaimana, makna namanya bagaimana, lalu pernyataan umum. Nah, identifikasi ini juga bisa dianggap sebagai gambaran umum tentang suatu objek. Itu struktur teks deskripsi yang bagian pertama. Lalu bagian yang kedua itu apa? Bagian kedua adalah deskripsi bagian. Pada bagian ini, deskripsi bagian itu berisi perincian. Perincian apa? Perincian bagian objek, tetapi lebih diperinci lagi berdasarkan
tanggapan subjektif penulis. Perincian dapat berisi apa saja yang dilihat, bisa bagian-bagiannya, komposisi warnanya, seperti apa objek yang dilihat menurut kesan penulis. Contohnya ini, rumah adat yang satu ini terbuat dari kayu yang bagus dan dihias dengan apik. Nah, ini bagian-bagiannya, komposisi kayunya dari rumah adat, apa tadi namanya, tongkonan. Tuh, hiasan terdapat pada sekujur badan rumah dan atap rumah. Ukiran di sekujur bagian rumah menambah cantik bangunan ini. Ukiran yang menghias sekujur bangunan rumah bermotif garis-garis lengkung yang harmonis. Dan selanjutnya ini adalah bagian deskripsi bagian, struktur deskripsi bagian. Biasanya, ini rahasia, biasanya struktur deskripsi bagian ini terletak di bagian tengah dari sebuah teks deskripsi. Kalau di bagian awalnya tadi ada identifikasi, di bagian tengahnya, di bagian selanjutnya adalah deskripsi bagian. Oke, kita langsung lanjut ke bagian berikutnya. Struktur teks deskripsi bagian yang selanjutnya adalah simpulan atau kesan. Nah, simpulan ini letaknya di paling ujung, di paling bawah. Isinya apa sih simpulan itu? Isinya adalah kesan umum dari penulis mengenai objek yang telah dideskripsikan secara umum dan bagian demi bagian. Nah, contohnya ini, rumah tongkonan itu tadi kesan umumnya bagaimana? Sungguh kaya warisan budaya Indonesia. Kita bangga memiliki warisan budaya dengan nilai artistik yang tinggi dan unik. Rumah adat, tongkonan, warisan budaya yang perlu kita jaga. Ini adalah kesan umum dari teks deskripsi. Jadi itu struktur teks deskripsi itu diawali dari identifikasi, kemudian ada deskripsi bagian, lalu diakhiri dengan simpulan yang biasanya berisi kesan umum. Itu ya, ada 3 poin struktur teks deskripsi, yaitu identifikasi, deskripsi bagian, dan kesan atau simpulan. Oke, kita lanjut, tambah sedikit ini. Jenis pengembangan deskripsi bagian itu ada beberapa jenisnya. Yang pertama adalah deskripsi bagian berdasarkan ruang. Nah, deskripsi bagian berdasarkan ruang itu berisi perincian bagian-bagian ruang dari objek yang dideskripsikan. Misalnya, penulis mendeskripsikan bagian pintu masuk, bagian tengah, dan bagian belakang. Perincian ruang juga dapat menyebut nama ruang-ruang dan ciri-cirinya. Jadi misalnya pintu masuk itu ada ukirannya apa, lalu di bagian tengahnya ada patung atau relief apa, lalu di bagian belakang terdapat apa. Nah, itu perincian deskripsi berdasarkan bagian ruang. Deskripsi bagian berdasarkan ruang. Lalu jenis pengembangan yang berikutnya adalah jenis pengembangan deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian-bagian objek. Isinya apa? Isinya adalah perincian bagian-bagian yang dideskripsikan. Misalnya bergambarkan digambarkan bawah lautnya, ada terumbu karangnya, jenis-jenis ikan yang berada dalam laut itu, lalu bibir pantainya bagaimana, melengkung atau lurus, warna pasirnya apa, kemudian ombaknya bagaimana. Nah, ini lalu pemandangan tumbuhan dan hewan pantainya. Nah, itu tadi ada hewan apa saja, misal di dalam laut itu ada hewan-hewan, ya pasti ikan-ikan ya, ikan-ikan jenisnya apa saja, itu dideskripsikan lebih rinci. Nah, jenis ini adalah jenis deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian-bagian objek. Kalau pantai itu bagian-bagiannya ada apa saja, ada bibir pantai, ada lautnya, ada ombaknya, ada pasirnya berwarna apa, pemandangan dan tumbuhan yang ada di sana itu apa saja, hewan-hewannya ada apa saja. Tuh,
bagian-bagian dari pendeskripsian tentang partai. Berikutnya adalah jenis pengembangan deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian-bagian objek. Kalau berdasarkan anggota bagian-bagian objek ini berisi perincian bagian awal mulai meningkat, puncak, intinya, lalu penutup. Misalnya penulis mendeskripsikan awal pementasan, lalu puncak adegannya, lalu mulai meluruh atau mencapai puncak klimaksnya, dan bagian akhir adalah penutup. Itu adalah deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian-bagian objek. Lalu jenis pengembangan deskripsi yang keempat adalah jenis pengembangan deskripsi bagian berupa pemfokusan. Nah, deskripsi ini berisi bagian yang paling disukai dari bagian yang dideskripsikan, bagian yang paling disukai oleh penulis. Tuh, contohnya bagian yang paling saya sukai dari perpustakaan ini adalah ruang bacanya. Desain unik dengan cat cerah memberikan kenyamanan yang luar biasa pada pengunjung. Itu jenis pengembangan deskripsi bagian berupa pemfokusan. Jadi ada 4 tadi ya. Yang pertama deskripsi bagian berdasarkan ruang, deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian-bagian objek, lalu yang ketiga ada deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian-bagian objek, dan yang keempat adalah deskripsi bagian berupa pemfokusan. Oke, itu adalah 2 poin utama dalam materi kali ini. Nah, yang pertama tadi ada struktur teks deskripsi. Apa saja? Ada 3 poin tadi. Yang pertama identifikasi, kemudian deskripsi bagian, dan yang terakhir adalah simpulan atau kesan. Lalu pola-pola pengembangan deskripsi bagiannya ada 4. Yang pertama deskripsi bagian berdasarkan ruang, deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian-bagian objek, lalu deskripsi bagian berdasarkan anggota sebagai bagian-bagian objek, lalu deskripsi bagian berupa pemfokusan. Sampai di sini, jika ada yang ingin ditanya silakan bertanya melalui kolom komentar atau melalui pesan pribadi. Itu dia 2 poin utama dalam pertemuan kali ini. Mari kita cukupkan dan kita akan bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Sebelum kita akhiri, mari kita bersama-sama mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita lakukan senantiasa mendapat berkah darinya. Baiklah, saya tutup. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.